Jadi udah nggak punya rasa sakit hati sama orang, nggak bisa. Makanya masalah kayak gini gue anggap, bukannya gue ketawa-ketawa gini nyepelein, bukan, karena emang satu, gue nggak ngelakuin apa yang mereka tuduhkan. Kedua, tapi kemudian sih apa namanya, gue nggak punya dendam gitu. Terakhir yang ke Megati itu kan dia udah nggak. Kenapa? dia kenal lu nggak sih? Siapa Mia? Orang di bis siapa yang nggak kenal gue, Riz? Dia. Kok bisa nggak kenal gue? Ini baru gue tanya. Dia bilang nggak malu gue jadi lu malu. Berarti ngopinya kurang jauh ya mas. Mas logika aja lah, kan dia orang bis, kita juga orang bis, harusnya dia tahu lah. Kemarin katanya Dia kasus sama PO ANS. ya. ANS, kasus Iya, apaan? tapi kemudian lagi nggak di Masalah apa? Masalah kayak gini sama ANS. Iya, masalah ANS. Masalah apaan? Pengurusnya. Karena dia sama dia support juga, makanya dia buka dulu sendiri. Jadi dia tuh support orang. Dia ambil jalur yang dia. Oh, 4 tahun. alah, biarin aja. Jangan. Semoga MTI, alhamdulillah mas, lu masih ngeliat MTI jalan kan, di jalan Oh hari iya, ini. gue penting banget mau ngomong. Apaan? Orang-orang tuh pada ngomong nama Mahendra itu susah disebut. Lebih suka mereka tuh MTI. Ya nggak apa-apa. Maksudnya bikinin stiker tulisannya MTI gitu. Oh gitu. MTI Marisa Transport Indonesia, bagus. Iyalah. Kan Mahendra singkatannya Marisa Mahendra. Isak tuh dari kemarin udah WA gue, kebenaran pengacaranya tuh katanya adik-adikan dia bagaimana gitu. Terus gue bilang, mas ini kita apain? Adik nggak terima. Oh, pengacara dia. Yang di Wonogiri itu, yang dampingin waktu bikin Konfer. konferen pas launching buka jalur Wonogiri. Gue bilang, lu gila ya, baru keluar dari penjara kemarin, ngapain sih? Udah lah, nggak apa-apa, orang gue nggak kenapa-napa kok. Terus juga tadi pas gue turun kan nanya, Mbak gimana Mbak, untuk Mas Rian gimana dulu? Aman udahlah dulu. Nggak ada sejarah. Pada khawatir, mereka pada khawatir. Mereka lebih kenal gue, Riz. Gue ini orang yang nggak pernah punya niat jahat sama siapapun, dan gue nggak ngerasa sampai detik ini pernah atau ngelakuin kejahatan sama siapapun, Kan dibawa baik secara moral maupun secara material. Jadi nggak ada yang perlu ditakutin apa. Kalau Rian Mahendra ini orang brengsek yang tiap hari ke klub malam atau nggunain hal-hal kayak gitu biasa, ya mungkin hal itu bisa dilakuin gitu. Tapi kan gue belum pernah ada track record. Ya kan pernah kalian ngeliat gue track record gue jahat sama orang? Nggak pernah. sama saya Pak. Kalau gue sama jahat sama lu itu kan karena bentuk rasa cinta. Riz. Ya elah, korban kah? Ribut sama ayam kan. Gitu loh mas, Kang Mas. Jadi kalian teman-temanku, saudara-saudaraku, ya buat hater-haterku, selamat berjuang dan selamat berdoa ya. Mudah-mudahan harapan kalian terkabul, ya kan? Biar kalian tuh punya kepuasan di dunia. Itu gue ke bawah, nggak mau gue luas sendiri. Ya nggak apa-apa. Kasus sendiri aja, jangan yang ini. Emosi ditagih utang, pria bunuh 2 korban. Bye-bye lu kalau nagih utang lu. Emosi karena tagih utang, yang ditagih ngebunuh sama yang ditagih. Pernah dulu mas pas nyekek penumpang suruh naik bisnya zaman. Oh nggak pernah, gue demi Allah gue nggak pernah nyekek penumpang. Kalau gue nganiaya orang yang nyekek penumpang gue, nah itu pernah. Tapi kalau gue nyekek penumpang nggak pernah. Kan diputer-puter gitu kan beritanya. Ada yang bilang semalam tuh Malah yang dampingin pengacara CS gak bisa tidur takut. Alah. Pernah Mas Rian jahat sama Pak RT, itu bukan jahat mas, itu namanya keisengan. Ya, beda, iseng sama jahat beda. Semalam ada yang nanya mas waktu gue live. Ada flyer anyar kita, Femgate. Pada nanya tuh tadi malam mas sama gue, katanya berat ya Riz dampingin Mas Rian ya gitu. Terus Kata gue apa maksudnya penuh problem dia bilang. Sebenarnya tuh gue nggak terlalu berpengaruh banget gitu loh masalah problem-problemnya, ya kita ngadepin kan sama-sama saling komunikasi apa. Yang gue paling mungkin gue belum beradaptasi interest orang itu loh, kenapa? perhatian orang terhadap apa yang terjadi sama kita tuh yang gue bikin shock gitu. Kenapa? Oh, Iya, lu terlalu merasa banyak support ya. Support iya, jeleknya juga iya gitu loh. Maksudnya jadi kayak ketika Gua ada kalau salah ngomong sedikit, sama lu, Riz, beratan mana sih kita tahun ini sama tahun kemarin? tahun kemarin. Ya sudah. Tahun kemarin benar. Makanya waktu kemarin gue salah yang kata gue kemarin ngomong apa ngeduluin apa pemberitahuan lu itu yang waktu kita bilang tutup sementara. Tuh
kegaplok abis gue tuh. Enggak apa-apa, gue nggak pernah Karena lo bilang merasa Riz, besar. dia tuh nggak marahin gue, cuma dia cuma begini, Riz, lo tuh sekarang harus sadar, lo tuh sekarang public figure, dinilai banyak orang, jadi harus lebih ngerem sama bacot lo. Dia cuma gitu. Besok pas dampingin Mas terus di belakang ada Bang Isa ngeri. Enggak lah, enggak usah. Ntar biar Mas Agus aja ntar yang ngomong. Ada siapa? Kan dia juga ngomongnya lewat pengacara. Ada siapa? Yang jelas Risa tadi udah gue suruh ini, Riz tuduhannya apa aja, ntar kita counter biar dia malu sendiri gitu. Jadi asa gimana gitu orang ama gue sih sama gue. Kan gue tadi udah bilang Riz, ini tuh pertempuran yang demi Allah gue nggak pengen lakukan. Cuman kan lu tahu sendiri ini MTI isinya bukan cuma lu sama gue. Dia baik banget sama gue tuh. Sampai detik ini pun belum hilang tuh rasa terima kasih gue sama mereka. Tapi gue nggak nyangka pas konferensi pers dia langsung kayak. Ya berarti kan kalau kayak gitu orang baiknya di depan, isi hati orang kita nggak tahu. Iya bener juga. Dia nggak usah baper gara-gara ngomongnya. 005 Mas kasihan, Mas bantuin dong Mas beliin gua kompresor. Kalau lu kasihan sama gua Mas. Nomor rekeningnya, Vin. Nomor rekeningnya MTI minta sama Risa ya. Ya Lu kira-kira dapet dari 11 jutaan. YouTube tuh kan. Lu kan pernah dapet. Nah kan lu dapat konten dari gua. YouTube lah, lu nyumbang lah duit buat beli kompresor. Jangan apa-apa 12 gua juta, Mas, mulu. belum Gua sama- kalau ada juga langsung gua beliin. Kompresor 12 juta belum sama jasanya, Mas. Pengacara enggak, Mas Agus tuh bukan pengacaranya Bapak, bukan. Tapi udah kayak anaknya Bapak. Hubungan Mas Agus sama kita nih, sama keluarga besar kita nih udah dari 20 tahun silam. Jadi emang udah kayak anak. Dia belum jadi pengacara kayak sekarang, udah deket. Kenapa lama banget? Itu yang pesan lu tadi. Cuman kebenaran aja dia baca postingan itu, terus dia langsung nelpon gua, Nelpon dia. terus koordinasi sama Timur, terus tadi nyamperin gua, terus gua tunjukin semua, besok kita Iya, conference. surat-surat itu ya. Surat-surat. Tadi lu kasih ke semua ke Mas Agus lah bukti-bukti lu? Iya udah. Tapi maksudnya yang ini belum. Enggak, tapi masih ada kopian yang lain kan? Belum. Itu ada di file gue yang tadi gue bikin grup. Oh iya sih. Oh ini yang dia minta tadi nih. Apa itu? Ya, Izin prinsip. izin prinsip. Oh iya, minta kasih. Ini kopian, yang untung punya kopian ya. Sampai gue kesulitan dapetin itu pak. Apa? Emang dia ngomong di mana sih? Ngomong nipu Lu gitu. nonton dulu deh mendingan. di Malas. YouTube. Males. Gua tuh kenapa gua nggak bisa ngebut? Hah? Nangis? Kok bisa? Katanya anaknya ibunya. Oh ini playing victim. Ini siapa yang bully? Mas biasa lah. Amri bikin klarifikasi apa? Apaan? Gak tau. Oh yang bagus. Bagus kenapa? Iya bagus infonya kalau bukan karena Mas Rian saya udah keluar dari kemarin. Udah kan emang bagus tuh udah gue bilangin Mas Gus, gue masih nyari duit buat benerin 05. Lu jalan yang lain dulu. Nggak usah Mas, saya nungguin aja gitu. Ya sudah, terus masalahnya apa? Terus lu jadi nanya sama gue. Tanya sama Bagus lah, kenapa nggak mau jalan yang lain dulu? Kan yang lain juga gue butuh supir. Gue tuh nggak mau ganggu Bagus dari 05 karena effortnya itu anak ke 05 luar biasa Mas. Dia modalin dari awal, dia ngerumat dari awal. Jadi gue pengen geser tuh, gue tuh pengen buang, maksudnya pengen nyabut dia secara perintah itu nggak mau, paham? Karena jadi gue sifatnya saran, Gus, lu jalan yang lain dulu, biar kendil lu di rumah kagak nguling. Itu kan sifatnya saran. Beda sama gue perintah kan. Kalau gue perintah, Gus, lu jalan 07 atau Gus lu jalan 05, 03, 02 itu perintah. Karena gue tahu Bagus effort tadi 05 dari awal kayak gitu, makanya gue nggak mau Mas ngasih perintah ke dia. Gue sifatnya nawarin. Bang Adi udah di bawah. Mau ngapain? Udah pulang. Abis wisata dia. Oh. Udah gitu, apalagi mau kalian tanyain? Yang jelas untuk berita-berita itu, Mas, orang yang kenal gue yakin gue nggak perlu klarifikasi. Mereka tahu Larian Mahendra kayak gimana. Kalau orang yang benci gue juga percuma dikasih klarifikasi. Karena emang tujuan mereka selama ini berbulan-bulan udah nungguin gue jatuh. Jadi begitu dapat bahan, wah ngoceh mereka. Jadi buat gue itu hal yang biasa juga. It's life, itu hidup. Jadi buat gue nggak perlu klarifikasi apa-apa ke kalian. Tugas gue kalau memang gue dipanggil sama penyidik, ya gue tunjukin semua bukti.
Dan gue juga nggak mau benernya laporan balik seperti statement gue kemarin. Tapi berhubung orang-orang yang support MTI sampai detik ini harus meminta gue harus melakukan hal itu, jadi gue anggap ntar laporan balik gue itu bentuk pertempuran yang demi Allah secara nurani gue nggak ingin lakukan. Dah begitu. Malah gue kemarin yang gue mau ngambil jam gue nih, Udah jelas terang benderang mas. Ya kalian tahu lah. Gua bener kan kalian juga jejak digital gua ada. Gua nggak pernah kabur. Kalau mereka bilang gua kemarin kabur kan aneh. Berarti kan kalau mereka dari hal sekecil itu aja udah bohong, terus gimana dengan hal-hal yang lain? Wong gua ya dari sejak keluar dari sana gua nge-live terus. Gua bisa dihubungin, gua bisa dicari, nomor HP gua nggak ganti. Tapi karena memang nggak ada orang yang nyari gua, terus gua mesti klarifikasi apa? Berarti kan kalau dari hal kecil aja udah ada kebohongan kayak gitu, gimana dengan hal-hal yang lain? Makanya gue anggap gue bikin statement kemarin, bener-bener gue berani bikin statement bahwasanya semua yang mereka katakan itu tidak benar. Mereka cuma lagi nyari panggung, butuh sorotan karena pengen konvensi pers, jalur pembukaan jalur baru, itu aja. Itu asumsi. Aku jadi nguasain arena live saya pak. Karena gue lagi malas nge-live. Kamu sekarang di mana? Atas ke atas gitu. Enggak sih kayaknya betul. 526. Biasanya Cek kodam mas, kodam kamu dari gambarnya sepertinya terlalu banyak main di air kamu. Kodam kamu bentuknya warnanya kehijau-hijauan. Kocok. Coba mas, kamu terlalu banyak main di empang. Kan bang gue kayak gini modelannya. Coba males kan. Kenapa gue absurd banget ya? Kadang-kadang dia merayu gak jelas, kadang-kadang dia marah-marah gak jelas. Tapi jujur deh sama gue, lu pernah gak sih kalau gue lagi iseng gitu lu baper beneran? Enggak Pernah. Berarti Alhamdulillah. berarti Kagak lu- normal gue. Gak suka laki gue. Puas tuh. Oh, berarti pernah. Enggak pernah. Kalau lu bilangnya kagak normal, berarti kan itu kayak gue sanggep sarkas dong, satir-satir. Berarti pernah asli. Enggak pernah. Kenapa nggak pernah? Karena tahu itu cuman omongan kosong atau? Enggak, karena gue nganggap lu dari awal abang gue. Oh iya. Berarti gue bertepuk sebelah tangan dong. Bentar, gue nyapu dulu, hati gue berantakan kayaknya. Gue lem-lemin dulu. Ada barang enggak? Ada ini. Ayo main Magic Chess aja. Ayo, bentar malam. Kalau temen gue. Sebelah klarifikasi sambil nangis-nangis mas. Ya nggak apa-apa, mau sambil nangis-nangis, mau sambil guling-guling di jalan, Nangis dong biar mau sambil naik nyakar-nyakar nih, tembok, gue. itu kan hak mereka mas. Mau gimana lagi? Wah cuma dianggap abang. Nah karena lu tahu kan. Tapi serius netizen gue itu dari dulu. Zaman gue Mas Gisel kemarin ini kan kenapa lagi lu bahas, lu bahaya emang menurut lu. Tapi bener netizen gue ini dari dulu. Setiap gue deket sama cewek siapapun, dari zaman Miss Apple itu yang kemarin. Iya. Nah, itu April. mereka jangan sebut nama, itu apa namanya? Mereka tuh selalu kayak nge-push gue untuk punya hubungan atau mungkin menduga gue punya. Satu-satunya mereka tuh nggak pernah curiga sama lu. Gitu. Ya apa yang dicurigain sama gue? Padahal lu sama gue deket banget, interest banget. Oh gitu. Iyalah. Karena kan kita Yang mengikat kita satu sama lain di MTI sampai detik ini dan kita masih bertahan itu kan rasa sayang satu sama lain. Anjay. Iya kan? Kita sayang, kita saling peduli. Gue nggak bahas cinta loh ya, gue bahas sayang dan saling peduli. Iya kan? Tapi kenapa mereka kok nggak pernah nuduh lu atau nuduh gue kalau kita punya hubungan di luar itu? Berarti sebegitu gue diterima sama mereka. Berarti mereka nerima lu. Iya, Mereka percaya sama lu kalau lu bisa ngejaga hati Alina Tristiani. Oh pasti itu jelas, Balin aman Balin. Gitu lah. Saya udah nggak doyan yang gendut-gendut Balin. Saya nggak doyan udah, wah lu parah lu. Mantan lu petinju. Makanya gue udah nggak doyan lagi. Marisa dari pagi belum mandi mas. Enak Gara-gara aja, masalah gue ini. belum keramas doang, buru-buru sini, Ami. Setuju itu mas, tuh kan? Iya, nggak ada netizen kita yang nyurigain gua sama Risa. Karena saya itu baik mas. Mas coba cek ngapain? Mau ngapain? Cek apa? Lu mau baca komen-komen hate orang? Ngapain? Cek Ngapain YouTube lu gitu. ngotorin hati dan pikiran lu? Gue aja buat nggak mau hal-hal lagi, kayak sakit hati gue. gitu? Hah? Sakit hati gue. Kenapa lu sakit hati? Bukan gue yang dijelekin, maksudnya gue tuh gak suka pas dia ngebahas anak tuh kan dengar apa kata bapaknya. Pedih hati gue gitu. Tuh kan apa kata bapaknya? Maksudnya? Iya, bapaknya aja gak percaya sama anaknya. Pedih banget gue. Nggak percaya nggak 19 tahun dong? Dia gak tahu keadaan asli gitu. Jadi
Ya orang kalau nggak tahu kan bebas ngomong apa. Ada yang ngedoain supaya bangkrut, ya Allah, kita merintis kayak apa tahu. Riz, kalau orang ngedoain kita bangkrut mah udah dari awal tahun. Mas, aku diserang di postingan Mas Rian. Ya udah biarin. Ngapain? Lu tuh ngapain? Ngeladenin tuh ngapain? Nggak Tapi usah- bagus mas, mereka itu nggak counter karena isinya kan jelek semua tuh. Ada mereka tuh lumayan. Maksudnya kayak gue butuh pembelaan aja. Enggak sih, cuma kayak gue ngerasa lebih ke oh ada yang support. Iya sih, makasih. Berarti ada banyak orang yang peduli dan sayang sama gue. Banyak. Mas sekarang di rumah Risa, gue sih berharapnya begitu, Mas. Apa enggak? Gue sih berharapnya begitu. Fortuner udah balik lagi, Mas. Udah, kan dipinjemin doang. Maksudnya Fortuner lu yang lama. Enggak, Fortuner gue yang kemarin. Oh. Kan kemarin gue sempet ganti Fortuner. Kenapa ya, Pak? Enggak ada. Ini kenapa mobil dibalikin? Ya udah, daripada pengeluaran nyewa, taksi kuning gue tarik lagi. Enggak, maksudnya kan sampai Selasa ada. Oh gitu. Tapi sama Mas Moko dipulangin sama gua karena dia nggak mau bayar parkir. Ya udah, gue juga nggak ada cara kemana-mana. Ya lu bayar parkir lah, Jo. Ya enggak, mau balikin aja. Aku padamu Mas Rian, sama-sama. Kalian lebih tahu lah gimana rasanya, gimana besar rasa sayang gue sama kalian. Nggak ada kalian, nggak lahir yang tadi. Tapi dari kasus ini ada, lu panik gak? Sedikit ya? Kagak, gue cuma tiba-tiba kayak ngerasa capek aja. Ngerasa capek, ya Allah ini. Ngelawan temen lagi ya. Hah? Yang harus mesti ngelawan temen. Ya, maksud gue kenapa sih orang-orang itu kayak apa ya? Gue tuh berpikirnya kayak kenapa Kita sih kalian nggak support bisa? lain padangnya. Kenapa sih kalian itu kayak ngerasa? Iya maksudnya. Oh iya, lu tuh kan punya moral ya, punya nurani gitu.